Menurut dan dan kawan-kawan, paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik, kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan, himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Jadi sebuah paragraf itu disebut paragraf apabila mempunyai kalimat utama yang didukung oleh kalimat penjelas. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf. Ada 4 jenis-jenis paragraf. Nah, yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya itu berada di awal. Yang perkembangan kalimatnya itu dari kalimat umum ke kalimat khusus. Seperti misalkan pengertian dari sebuah pantai itu dijelasin umum dulu, baru spesifiknya pantai itu ada pantai di daerah ini ada ciri-ciri lain gitu. Nah, kalau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, seperti gagasan utamanya tadi. Jadi kalimat utama itu berada di awal paragraf. Kalimat penjelas tentunya setelah kalimat utama. Nah, ciri-cirinya yaitu gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Nah, tadi udah aku jelasin kalau paragraf ini berkembang dari umum ke khusus. Sehingga karena gagasan utama tadi berada di awal, maka berupa pernyataan umum. Selanjutnya itu ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini berkebalikan dengan deduktif tadi. Dia gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Cirinya menyebutkan peristiwa khusus di awal paragraf atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama yang ada di akhir paragraf. Jadi dia ini ke khusus dulu baru ke umum, seperti pengertian khusus baru pengertian umum. Selanjutnya itu adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini adalah gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang gagasan utamanya itu terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, biasanya paragraf ini tuh menjelaskan, ditegaskan ulang, ditegaskan kembali di akhir paragraf. Di awal sudah disebutkan, nah, tapi di akhir paragraf itu disebutkan kembali. Nah, jadi ciri dari paragraf campuran ini adalah diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti dengan yang khusus sebagai penjelas. Di akhir juga terdapat pernyataan umum lagi yang diulangi. Selanjutnya itu paragraf ineratif. Nah, yaitu paragraf yang gagasan utamanya di tengah paragraf dengan pola khusus, umum khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, kalau paragraf campuran tadi umum khusus umum, kalau paragraf ineratif ini khusus umum khusus. Nah, untuk jenis-jenis paragraf, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, jadi contoh soal. Nah, soal yang pertama itu pakai teks. Sehingga kalau misalkan ada soal yang ada teks yang panjang, kita tuh harus berfokus kepada soal terlebih dahulu. Kita lihat dulu soalnya.
Nah, soal yang pertama itu menanyakan topik utama teks di atas adalah biasa kalau bicara mengenai topik, dia itu menjiwai seluruh seluruh teks tersebut. Nah, kalau kita lihat yang pertama, nah rasio rasio guru dan murid melalui sistem zonasi. Rasio itu dibicarakan pada kalimat pertama. Itu sistem zonasi pendidikan membuat rasio guru dan murid menjadi lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya itu tidak membicarakan tentang rasio lagi. Kita lihat lagi yang B, peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi pendidikan membuat rasio menjadi lebih jelas. Misalnya saat sebuah sekolah hanya punya sedikit bahkan tidak punya guru, sekolah tersebut bisa saja digabung. Sistem zonasi juga bisa menjadi dasar pemetaan kualitas dan kompetensi guru yang ada, termasuk guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Ini membicarakan kualitas tadi kan. Nah, yang kelima, dengan sistem zonasi, pertukaran pengetahuan memungkinkan lebih cepat terjadi. Ini masih membicarakan kualitas dari sistem zonasi, manfaat dari sistem zonasi tadi. Yang keenam, tak lepas dari segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, kita berharap nasib para guru akan meningkat seiring meningkatnya kualitas pendidikan kita di masa depan. Nah, bisa dilihat nih kalau di teks ini sering menyebutkan mengenai kualitas yang berhubungan dengan kualitas. Sehingga jawabannya itu yang tepat itu adalah B, peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi. Nah, untuk yang C, kompetensi guru melalui sistem zonasi. Untuk kompetensi guru itu ada disebutkan di kalimat keempat. Sistem zonasi juga bisa menjadi dasar pemetaan kualitas dan kompetensi guru yang ada, termasuk guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Nah, kan tetapi ini tidak menjiwai seluruh teks karena dia ini hanya fokus kepada guru, padahal di teks tersebut juga dijelaskan mengenai murid. Nah, yang D, pertukaran pengetahuan dengan sistem zonasi. Nah, sama yang seperti pilihan A hanya dibahas di kalimat yang pertama, yaitu membuat rasio guru dan murid. Nah, untuk dia bicara pengetahuan dengan sistem pertukarannya. Sekolah akan, nah, untuk pertukaran pengetahuan, memungkinkan lebih cepat terjadi hanya dibahas di kalimat kelima dan tidak dijelaskan oleh kalimat yang lain. Untuk E, pemerintah meningkatkan sistem zonasi. Ini sama sekali tidak mencerminkan teks tersebut karena tidak membahas murid, tidak membahas guru juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi. Nah, untuk yang nomor satu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah aman kita lanjut ya ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini masih menggunakan teks yang pertama. Nah, kalimat yang tidak mendukung isi teks di atas adalah, nah pilihannya ada kalimat satu, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat teks tadi. Nah, di teks ini membahas mengenai sistem zonasi. Sistem zonasi guru murid. Sistem zonasi pendidikan membuat rasio guru dan murid menjadi lebih jelas. Misalnya saat sebuah sekolah hanya punya sedikit bahkan tidak punya guru, sekolah tersebut bisa saja digabung. 3. Sekolah akan merasa senang apabila siswanya digabung. Sistem zonasi juga bisa menjadi dasar pemetaan kualitas dari kompetensi guru yang ada. Dengan sistem zonasi, pertukaran pengetahuan memungkinkan lebih cepat terjadi. Tak lepas dari segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, kita berharap nasib para guru akan meningkat. Nah, jadi untuk kalimat yang tidak mendukung teks itu tuh adalah kalimat yang kalau dia tuh tidak ada, itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Dan juga kalimat itu tidak berisi sebuah informasi mengenai teks tersebut. Nah, jadi bisa kalian lihat kalau di sini sudah ada teks yang tidak mendukung, yaitu teks yang ketiga. Sekolah akan merasa senang apabila siswanya digabung.
ini tidak berhubungan dengan sistem zonasi. Ini berhubungan dengan perasaan sekolah apabila sekolah tersebut digabung. Ini kalimat ini juga apabila tidak ada, tidak apa-apa, tidak mengganggu informasi di dalam teks tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah kalimat tiga. Nah, jadi kalimat yang tidak mendukung teks adalah kalimat yang di luar topik utama atau kalimat yang tidak apa-apa jika tidak ada. Pada teks tersebut, kalimat yang tidak sesuai adalah C, kalimat tiga. Sekolah akan merasa senang apabila siswanya digabung. Kalimat tersebut tidak mendukung kalimat sebelumnya karena kalimat ini membicarakan perasaan sekolah mengenai siswa yang digabung. Padahal teks tersebut membicarakan mengenai sistem zonasi. Untuk soal kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Untuk soal ketiga, masih pakai teks yang pertama. Teks ini menanyakan ringkasan yang paling tepat untuk teks sebelumnya. Sistem zonasi dapat menciptakan guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Ini tadi adalah salah satu kalimat ya. Ini salah satu kalimat. Yang B, jadi ini salah, sudah pasti salah karena terdapat di satu kalimat. Yang B, rasio guru dan murid menjadi lebih jelas dengan sistem zonasi. Ini juga dari salah satu kalimat, sehingga tidak relevan untuk menjadikannya sebuah ringkasan. Yang C, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi. Ini masuk karena benar pemerintah itu berupaya dalam teks tersebut pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi agar ah, coba kita lihat ya. Hmm, nah, lihat di sini pemerintah tuh berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Disinggung di nomor 6. Nah, jadi kualitas itu tidak langsung menjadi satu kalimat. Yang C itu tidak menjadi satu kalimat. Nah, jadi yang D, sistem zonasi dapat dijadikan dasar kompetensi guru. Tidak mencerminkan semua teks karena itu bicara tentang murid juga. Nah, yang E, pertukaran pengetahuan meningkatkan lebih cepat terjadi dengan sistem zonasi. Tidak, ini dibahas di salah satu kalimat saja. Enggak, yang paling tepat adalah yang C, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi. Itu saja sih, C sih jawabannya. Apakah untuk soal nomor 3 ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke soal keempat. Nah, jadi di soal keempat ini masih berhubungan dengan teks pertama, tapi
bisa dikerjakan tanpa membaca teks pertama. Nah, jadi soal ini menanyakan mengenai pengertian dari kata zonasi. Jadi pengertian dari kata zonasi. Zonasi itu kalau berdasarkan artiannya adalah pembagian surat areal sesuai dengan tujuan pengelolaan. Jadi kalau mendapatkan soal yang seperti ini harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan ataupun langsung ke Kamus Besar Indonesia yaitu EYD 5 kalau tidak salah sekarang. Langsung menghafal juga tapi tidak usah dihafal, dipahami saja pengertiannya kalau dapat soal yang seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk soal pengertian sebuah kata ini? Kita langsung ke soal selanjutnya saja ya. Nah, jadi teks lagi, langsung ke soal. Topik bacaan di atas adalah, nah masih membicarakan tentang topik. Tadi kalau topik itu juga menjiwai seluruh teks. Kalau hujan di Ambon, Ambon turun hujan, meski Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. Menurut BMKG, Ambon memang sedang berada di puncak hujan. Nah, masih membicarakan tentang Ambon ya. Indonesia merupakan wilayah unik. Ini sudah masuk ke Indonesia, sehingga jawaban yang A itu sudah pasti salah. Indonesia merupakan wilayah yang unik. Indonesia merupakan wilayah yang unik karena terbagi menjadi dua wilayah lintang utara dan lintang selatan oleh adanya garis khatulistiwa. Nah, akan tetapi ini tidak masuk ke pembahasan mengenai Ambon yang sedang turun hujan, sehingga tidak menjiwai. Nah, C, perbedaan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Yang C ini perbedaan musim musim kemarau dan musim hujan yang ada di Ambon kan. Kemarau di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang unik karena terbagi menjadi dua wilayah lintang utara dan lintang selatan oleh adanya garis khatulistiwa. Kasubit Analisis Informasi Iklim BMKG Adi Ripaldi menjelaskan bahwa wilayah yang dekat khatulistiwa atau ekuator mengalami curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Wilayah ini tidak mengenal musim hujan dan musim kemarau. Artinya mau ini bulan apapun memang daerah dekat ekuator curah hujannya tinggi terus. Adapun daerah Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan disebut dengan tipe mensual. Jadi ini membicarakan tentang perbedaan iklim antara Ambon, Jawa, Bali, dan Sulawesi dan seluruh Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, perbedaan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Karena ini juga dijelaskan nih, kenapa berbeda. Ini berbeda karena wilayah Indonesia itu wilayah yang unik. Nah, dijelaskan juga karena dua wilayah lintang utara dan lintang selatan oleh adanya garis khatulistiwa. Dijelaskan juga kenapa si Ambon ini beda karena dia ini berada di dekat khatulistiwa atau ekuator sehingga mengalami curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Jadi yang tepat itu C. Nah, untuk yang D, curah hujan yang tinggi terjadi di wilayah yang dekat khatulistiwa. Ini benar juga, tetapi tidak menjelaskan, tidak mencangkup dari Indonesia itu juga kemarau. Itu di tidak mencangkup ke dalam kalimat tersebut. Ambon sedang berada di puncak hujan. Nah, ini sama seperti A, hujan di Ambon. Berarti dia hanya berfokus pada Ambon. Padahal di sini
membahas mengenai Ambon dan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C, perbedaan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Nah, juga alasan juga kalimat penjelasan teks tersebut banyak yang menjelaskan kalimat utamanya yaitu Ambon turun hujan meski Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. Nah, tadi yang karena dekat Katulistiwa, karena berada di ekuator, terjadi di lintang selatan dan lintang dan lain sebagainya yang menjelaskan perbedaan kenapa Indonesia dan Ambon itu memiliki musim yang berbeda. Untuk soal nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya ke soal keenam. Masih berhubungan dengan teks kedua. Simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas adalah A. Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Lintang Utara dan Lintang Selatan. Itu dijelaskan di satu kalimat tadi ya, seperti yang nomor nomor berapa tadi? Itu juga dijelaskan hanya satu kalimat, tidak menyangkup semuanya. Nah, yang B, Ambon merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Tidak masuk ya. Kemaraunya di mana? Kalau misalkan kita memilih yang B, kemaraunya di mana? Yang C, Ambon sedang berada pada puncak musim hujan. Benar, tapi i- untuk Indonesia, seluruh Indonesianya bagaimana? Kan dijelaskan juga di dalam teks tersebut. Yang D, Indonesia masih dalam masa musim kemarau dan kekeringan panjang. Nah, untuk perbedaan dengan Ambonnya mana nih? Ini hanya membahas kemarau dan kekeringan panjang, sedangkan Ambon tidak disimpulkan di sini. Yang E, wilayah di Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau. Ini yang paling tepat karena Indonesia mengalami musim hujan itu bagian Ambon. Indonesia juga mengalami kemarau itu bagian Jawa dan bagian Jawa, Bali dan Sulawesi. Jadi yang tepat adalah E yang menyimpulkan seluruh teks. Nah, teks ini berfokus pada perbedaan musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Sehingga simpulan yang paling tepat untuk teks tersebut adalah E, wilayah di Indonesia mengalami musim hujan dan kemarau. Selanjutnya, teks 3. Langsung ke soal saja. Soalnya, kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa kematian dalam kalimat 8 adalah, nah kalimat 8 itu kematian tersebut menunjukkan bahwa penyakit kronis menduduki peringkat ke-12 tertinggi penyebab kematian dunia. Nah, sebelum kita mengisi yang ke-8 ini, sebaiknya kita baca kalimat sebelum agar kita lebih fokus. Kita baca ya. 7. Menurut data WHO, penyakit ginjal kronis telah menyebabkan 85.000 orang meninggal dunia setiap tahun. Kematian tersebut, nah,
Ini apa sih yang tepat? Apa angka atau jumlah atau tingkat data, angka atau taraf? Kalau taraf sih sudah jelas jelas tidak masuk ya. Taraf tidak masuk, data tidak, karena tidak 850.000 karena di sini tuh menurut data WHO penyakit ginjal kronis telah menyebabkan 85.000 orang meninggal dunia setiap tahun. Ini salah ya, bukan bukan data. Kalau tingkat itu juga salah karena dia itu tidak membandingkan ya tingkat kematian. Jumlah, jumlah. Ini lebih tepat angka, angka kematian. Angka kematian tersebut menunjukkan bahwa penyakit kronis menduduki peringkat ke-12 tertinggi. Jadi angka tersebut itu menyebabkan penyakit ini menduduki peringkat ke-12 tertinggi penyebab kematian dunia. Ini untuk ini nih lebih ke nyambung atau tidak dengan kalimat sih. Nyambung atau tidak dengan kalimat tersebut. Atau biasanya kita tuh melihat yang bagaimana sih dalam kalimat tuh menggunakan kata apa yang paling tepat. Nah, ini dijelaskan juga di sini angka karena 85.000 adalah angka dari banyaknya orang meninggal dunia karena ginjal kronis. Untuk yang ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau antara jumlah dan angka, kalau biasanya kalau aku biasanya baca teks itu biasanya angka kematian. Kalau kalau ada teks yang memperlihatkan tentang data misalkan, angka yang menunjukkan itu biasanya angka. Angka kematian tersebut menunjukkan bahwa penyakit kronis menduduki peringkat ke-12 tertinggi penyebab kematian dunia.
Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini gagasan pada kalimat 7 dapat diungkapkan melalui kalimat. Nah, jadi kalimat 7 itu adalah menurut data WHO, penyakit ginjal kronis telah menyebabkan 850 orang meninggal dunia setiap tahun. Ini dapat diungkapkan melalui kalimat penyebab ginjal kronis telah menyebabkan kematian 850 orang setiap. Ini nggak nyambung ya. Penyebab ginjal kronis telah menyebabkan. Nah, ini tidak efektif. Yang B, sebanyak 850.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ginjal kronis. Sebanyak 850 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ginjal kronis berdasarkan data WHO. Ini eh, ada yang kurang gitu. Berdasarkan data WHO ini bisa di awal, untuk setiap tahun ini bisa di akhir, meninggal setiap tahun. Meninggal setiap tahun. Sebanyak 850 orang meninggal setiap tahun. Mungkin SPOK-nya dicari dulu ya kalau mau mau ungkapan kalimat dengan kalimat susunan kalimat yang lain. Yang C, setiap tahun data WHO melaporkan 850 orang. Ini tidak setiap tahun. Jadi ini bukan data WHO itu bukan setiap tahun data WHO melaporkan 850 orang meninggal dunia akibat penyakit ginjal kronis, tapi 850 orang itu meninggal dunia setiap tahun, bukan data WHO-nya yang melaporkan setiap tahun. Jadi ini memiliki arti yang berbeda. Yang D, kematian akibat penyakit ginjal kronis yang dilaporkan oleh WHO terjadi pada 850 orang setiap tahunnya. Jadi WHO ini yang megang laporan itu, bukan yang dilaporkan, bukan yang melapor. Itu jadi artinya itu agak gimana ya. Yang E, data dari WHO menunjukkan bahwa 850 orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ginjal kronis. Jadi yang tepat itu yang E. Hmm? Yang E yang tepat itu. Seperti tadi. Ini masih udah besar belum teks ininya, PPT-nya? Oke. Kita lanjut nomor 9 ya. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi data rumpang pada paragraf kedua adalah ada yang rumpang di paragraf 2 yang terakhir sekali. Nah, kita lihat di sini. Ini kita lihat dulu ini nyambung atau enggak ya. Tanpa perlu melihat teks sebelumnya karena ini sama sebenarnya. Yang pertama itu disimpulkan dari data tersebut bahwa pasien gagal ginjal tiap tahun meningkat sebesar 6%. Kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut bahwa tiap tahun ini agak gimana ya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien gagal ginjal tiap tahun meningkat sebesar 6%. Ini nyambung ya yang ini. Yang D, kesimpulan dari data disebutkan. Nah, ini tidak nyambung lagi. Nggak nyambung ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien gagal ginjal tiap tahun meningkat sebesar 6%.
Oke, kita langsung next ya ke yang ke-10. Nah, jadi yang ke-10 ini teks lagi tapi teks pendek ya. Ungkapan kita mengonsumsi air yang juga menjadi unsur lingkungan pada kalimat 10 dapat disempurnakan menjadi kalimat 10 selain merupakan faktor produksi kita mengonsumsi air yang juga menjadi unsur lingkungan. Jadi dia ini menyebutkan bahwa air itu unsur lingkungan. Air itu unsur lingkungan. Air itu adalah unsur lingkungan, bukan konsumsi kita yang merupakan unsur lingkungan. Nah, yang A, konsumsi kita, yang kita langsung ke yang B ya. Lingkungan yang kita konsumsi adalah air. Lingkungan yang kita konsumsi adalah air. Itu gimana ya kalau nyebutnya kalau lingkungan, kita mengkonsumsi lingkungan. Itu juga tidak apa namanya tidak efektif. Kenapa tidak air yang kita konsumsi? Langsung saja seperti itu. Kenapa tidak seperti itu aja ya? Jadi yang B salah. Lingkungan yang memiliki unsur air kita konsumsi. Nah, jadi ini setelah salah pengertian kita salah pengertian lah. Jadi lingkungan yang memiliki unsur air kita konsumsi karena dia memiliki kata yang sehingga lingkungan yang memiliki unsur air itu merupakan subjek sehingga berarti kita artinya kita mengkonsumsi lingkungan bukan mengkonsumsi air. Yang konsumsi kita atas air merupakan unsur lingkungan. Nah, ini menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi kita yang merupakan unsur lingkungan, bukan air. Air yang merupakan unsur lingkungan, tetapi konsumsi kita atas air merupakan unsur lingkungan. Ini salah ya, karena di kalimat 10 ini menegaskan bahwa kita mengkonsumsi air yang juga menjadi unsur lingkungan. Air ini unsur lingkungan gitu. Dia menyebutkan seperti itu. Kalau yang A ini dia menyebutkan kalau konsumsi kita itu merupakan unsur lingkungan. Jadi itu salah. Yang B apalagi lingkungan yang kita konsumsi adalah air. Berarti kita mengkonsumsi lingkungan. Jadi yang C lingkungan yang memiliki unsur air kita konsumsi. Ini salah. Lingkungan yang memiliki unsur air kita mengkonsumsi lingkungan berarti. Untuk yang D air yang juga merupakan unsur lingkungan kita konsumsi. Nah, ini tepat karena dia bilang air. Air itu merupakan unsur lingkungan kita konsumsi. Itu benar. Yang E unsur air yang merupakan bagian dari lingkungan kita konsumsi. Unsur air bukan unsur air tapi unsur lingkungan. Jadi yang E itu salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Air yang juga merupakan unsur lingkungan kita konsumsi. Karena kalimat tersebut berfokus pada air, bukan pada sesuatu yang dikonsumsi. Nah, untuk soal terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita lanjut ya ke Nah, untuk keseluruhan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi paragraf ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang jenis paragraf, tentang contoh-contoh soal yang tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah aman semuanya?
Kalau semuanya nggak ada pertanyaan, mungkin untuk malam ini Kakak sedai ya. Jadi ini adalah sosmed dari Ambis Bareng. Boleh diikuti, boleh digabung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga UTBK-nya sukses di 2024 ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semua.